You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Divian Riani dan teman saya Putri Ram. Baik, dari judul materi kita yaitu Statistika Uji T Independen. Menjelaskan uji T-tes independen. Uji independen T-tes atau uji T-sampel independen adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang saling bebas atau tidak berhubungan. Contohnya, prestasi belajar antara siswa kelas 10.1 dan 10.2, nilai ujian statistik PGMI antara kelas 4E dan 4B. Selanjutnya, syarat uji T independen. Yang pertama, tujuan membandingkan dua nilai rata-rata. Yang kedua, data berdistribusi normal dan kedua kelompok harus homogen. Yang ketiga, variabel numerik dan kategorik skala data interval atau rasio. Baik, kita masuk ke contoh soal, yaitu kita menggunakan contoh perhitungan manual. Dosen statistik ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas. Baik, berikut adalah data dari mahasiswa dan nilai kelas 4B dan nilai kelas 4E. Baiklah, di sini kita akan menguji apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B dengan taraf signifikansi 5%. Yang pertama, kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0, tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. H1, ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Yang kedua, kita membuat hipotesis statistik. H0 mu E sama dengan mu B. H1 mu E tidak sama dengan mu B. 3, menentukan taraf signifikansi, yaitu taraf signifikansi A sama dengan 5%. Yang keempat, menentukan uji yang digunakan, yaitu uji T sampel bebas. Yang kelima, kaidah pengujian. Jika T itu lebih besar T tabel, yaitu tidak ada perbedaan. Yang kedua, jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel, yaitu ada perbedaan. Yang keenam, yaitu menentukan T hitung dan T tabel. Yang pertama, membuat tabel penolong seperti data di atas. Selanjutnya, yaitu kita menghitung nilai rata-rata N1 atau NSI. N1 sama dengan banyaknya mahasiswa PGMI kelas 4E. N2 sama
dikurang X bar 2 pangkat 2 seperti ini. Contohnya kalau mengerjakan. Baik, selanjutnya yaitu mencari nilai varians atau S kuadrat. Nah, di sini kita bisa melihat rumusnya. S1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 dikurangi X bar 1 kuadrat dibagi N1 dikurangi 1 sama dengan 1771,3 dibagi 14, hasilnya adalah 126,5. Selanjutnya yaitu S2 kuadrat sama dengan sigma X2 dikurangi X bar 2 kuadrat dibagi N2 dikurangi 1. Hasilnya yaitu 4981,3 dibagi 14 sama dengan 355,8. Nilai dari 1771,3 yaitu hasil dari X1 dikurangi X bar 1 kuadrat. Nah, hasilnya ini dibagi rata-rata jumlah mahasiswanya adalah 15, kemudian 15 dikurangi 1 adalah 14, hasilnya 126,5. Selanjutnya yaitu S2 kuadrat, hasilnya dari X1 dikurangi X1 bar kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari nilai itu tadi. Nah, N2 dikurangi 1, tadi hasilnya jumlah mahasiswanya adalah 15 dikurangi 1 sama, yaitu 14, hasilnya adalah 355,8. Nah, ini adalah cara menghitung nilai varians. Ini adalah nilainya. Baik, selanjutnya yaitu menghitung nilai T hitung. Nah, di sini adalah rumusnya. T hitung sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 per akar N1 dikurangi 1 S1 kuadrat tambah 6N2 dikurangi 1 S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2 seper N1 ditambah seper N2. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari X1 dikurangi rata-rata X2 adalah ini, 72,7 dikurangi 64,7. Nah, kita masukkan nilai dari jumlah mahasiswanya adalah 15 dikurangi 1, kemudian nilai varians S1-nya yaitu 126,5 ditambah 15 dikurangi 1, S2 kuadratnya yaitu 355,8 per 15 ditambah 15 dikurangi 2 seper 15 ditambah seper 15 adalah jumlah dari mahasiswanya tadi, dan sama dengan hasilnya adalah 8 per 5,7, hasilnya adalah 1,411. Nah, di mana kita mendapatkan hasil dari 5,7? Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kita mendapatkan nilai ini. Jumlah dari 15 dikurangi 1 adalah 14, dan nilainya kita masukkan di sini. 15 dikurangi 1 14 per 28, 2 per 15. Tadi 1 ditambah 1 yaitu hasilnya 2 per 15. Kita masukkan nilainya. Nah, kita kalikan 14 dikali 126,5, hasilnya 1771 ditambah ini dikalikan dengan ini adalah 4981,2 dibagi 28. Nah, tadi 15 ditambah 15 dikurangi 2 adalah hasilnya 28. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 6752,2 dibagi 28. Hasilnya adalah 241,15 dikali ini 2 dibagi 15 adalah 0,13 dikalikan hasilnya adalah 31,349. Hasilnya adalah 5,7.
dari atas 31,349 hasilnya adalah ini 8/5,7 hasilnya adalah 1,411. Ini adalah cara menghitung nilai dari T hitung. Selanjutnya yaitu kita menentukan nilai T-tabel. T-tabel taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, yaitu 5 dibagi 100, hasilnya adalah 0,05. Karena uji dua pihak atau two tails, maka nilai alfa dibagi 2, yaitu 0,025. DB atau derajat kebebasan sama dengan N dikurangi 2, yaitu jumlah mahasiswa kelas 4E dan 4B, yaitu 15 ditambah 15, hasilnya adalah 30 dikurangi 2 adalah 28, sehingga T-tabel alfa derajat kebebasan sama dengan T 0,025 dan 28, hasilnya adalah 2,048. Cara kita melihat nilai dari T-tabelnya sendiri yaitu kita melihat T-tabel two tails karena kita menggunakan uji dua pihak. Nah, two tailsnya tadi yaitu 0,05 dan one tailnya 0,025. Kita sejajarkan dengan derajat of freedom atau derajat kebebasannya tadi yaitu 28. Nah, kita sejajarkan nilainya. Kita bisa melihat nilainya yaitu 2,048. Nah, itulah hasil dari cara mencari nilai dari T-tabel. Selanjutnya yaitu ketujuh, kita menarik kesimpulan. Nilai T hitung sama dengan 1,411. T-tabel sama dengan 2,048. Jadi, T hitung kurang dari min T-tabel kurang dari T-tabel. Jadi ada perbedaan, maka H0-nya diterima. Dengan demikian, tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.